Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait teori belajar. Yang pertama ada belajar tuntas atau mastery learning. Belajar tuntas adalah peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Jadi belum lanjut apabila peserta didik belum mengerjakan suatu pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Penentuan ketuntasan belajar lebih ke arah penggambaran kemampuan atau kemajuan yang dapat dilakukan secara deskriptif kualitatif daripada kuantitatif. Lalu ada pengajaran individual dengan individualisasi. Nah, pengajaran maknanya berbeda. Nah, menurut Amin tahun 1995, pengajaran individual adalah pengajaran yang diberikan kepada anak satu persatu karena kemampuan anak berbeda-beda untuk menguasai materi yang diajarkan guru. Sedangkan pengajaran individualisasi pengajaran adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara individualitas melalui pengaturan keadaan di kelas sedemikian rupa sehingga memberikan pengalaman yang efektif dan efisien kepada anak-anak dalam satu kelas yang sama. Adapun langkah-langkah pengembangan rencana program pembelajaran individual atau PPI ada 6. Yang pertama asesmen, yang kedua merumuskan tujuan jangka panjang, yang ketiga merumuskan tujuan jangka pendek, yang ketiga menetapkan materi pembelajaran, yang kelima menetapkan kegiatan pembelajaran, dan yang keenam evaluasi hasil kemajuan atau evaluasi kemajuan hasil. Nah, ini disingkat AS Tutu Mapel KPM Eva. Nah, AS itu asesmen, TU itu tujuan jangka panjang, TU yang berikutnya itu tujuan jangka pendek, Mapel adalah materi pembelajaran, KPM adalah kegiatan pembelajaran, EVA adalah evaluasi. Adapun pendekatan psikolinguistik. Nah, proses ini menekankan bahwa pembaca mengambil bentuk makna dari kalimat atau paragraf yang membantu menerkanya. Proses ini lebih disebut makna kontekstual, yaitu makna kata bergantung pada hubungan kata dalam kalimat dan hubungan dalam paragraf. Proses ini sering juga disebut dengan top-down approach dan jarang memerlukan persandian suatu kata dari bentuk huruf dan suku katanya. Pendekatan top-down approach menyediakan 3 cara pokok, meliputi semantik, sintaksis, serta gropoponik. Koresponden antara simbol dalam coretan dan bunyi, ucapan dari yang tersajikan secara grafis atau bentuk hurufnya tersebut.
Adapun ekspresi menulis. Ekspresi menulis merupakan bagian akhir dari tingkatan kemampuan menulis, karena berbagai kemampuan yang dipelajari sebelumnya akan berujung untuk mengekspresikan perasaan, ide, atau penyampaian pesan melalui simbol-simbol tertulis. Jadi, tahap akhir dari menulis yaitu kita mampu menuliskan. Nah, menuliskan perasaan, ide, atau pesan seperti itu. Adapun yang berkaitan fungsi menulis untuk kemandirian oleh Hansen yang dikutip oleh Lovit Mulyono Abdurrahman tahun 1999. Disarankan tentang susunan tahapan mengajar menulis. Nah, tahapan mengajar menulis ekspresif sebagai berikut. Ada 9. Yang pertama, menulis perintah dan pemberitahuan. Yang kedua, menulis laporan tentang artikel atau cerita. Yang ketiga, merangkum bacaan, pembicaraan, laporan tertulis, dan diskusi kelas. Yang keempat, menulis pengalaman pribadi. Yang kelima, menulis karangan imajinatif. Yang keenam, menulis surat untuk tujuan sosial dan bisnis. Yang ketujuh, menulis untuk majalah atau koran sekolah. Yang kedelapan, menulis untuk mengorganisasikan dan mengembangkan ide. Dan yang kesembilan, menulis peringatan untuk diri sendiri dan orang lain. Adapun strategi pembelajaran anak tunagrahita menurut Sanjaya tahun 2007. Strategi pembelajaran berarti pola umum perbuatan guru terhadap siswa di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Lalu ada perbedaan individual. Setiap siswa merupakan individu yang unik. Artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Lalu, peningkatan atau pengembangan perhatian yang dimiliki tersebut akan mempengaruhi motivasi. Motivasi bagi anak tunagrahita harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus dengan menentukan dan mengetahui tujuan belajar yang hendak dicapai, menanggapi dengan positif pujian orang lain, menentukan target penyelesaian tugas belajar dan perilaku sejenis lainnya. Adapun persepsi visual memegang peranan penting dalam hal membaca, dan persepsi ini dibagi meliputi ada 7. Yang pertama ada hubungan spasial, yang menyatakan persepsi kedudukan suatu objek di dalam ruang. Yang kedua ada diskriminasi visual, yaitu suatu kemampuan untuk membedakan suatu objek dengan objek yang lain. Lalu yang ketiga ada diskriminasi suatu bentuk dari latar belakangnya. Ini adalah kemampuan ini menentukan suatu objek dari latar belakangnya. Lalu yang keempat ada visual closure, yaitu suatu kemampuan untuk mengenal suatu objek meskipun keadaannya tidak utuh. Yang kelima ada pengenalan objek, yaitu latihan pengenalan sifat objek yang dilihat, seperti mengenal bentuk geometri, bentuk binatang, dan bentuk wajah. Lalu yang keenam ada memori visual, ialah kemampuan untuk mengingat kembali sesuatu yang telah dilihatnya. Yang ketujuh ada persepsi visual pada benda dan kata, yaitu sering ditemukan adanya perbedaan antara persepsi benda, kata, dan huruf. Suatu benda akan tetap dianggap sebagai benda tersebut meskipun bentuknya berubah. Persepsi seluruhnya dan sebagian, ada siswa yang selalu melihat secara keseluruhan dan ada yang hanya melihat pada sebagian atau detailnya saja. Lalu ada persepsi auditorik, yaitu kemampuan untuk mengenal dan mengerti sesuai yang telah didengarkannya. Nah, adapun bentuk latihannya meliputi auditory blending. Lalu ada pengulangan. Pengulangan adalah metode drill. Nah, bentuk belajar yang menerapkan prinsip pengulangan. Adanya prinsip pengulangan bagi anak tunagrahita adalah kesadaran untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Dengan kesadaran ini, anak tunagrahita tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Membaca bagi hambatan mental sedang lebih ditekankan membaca sosial.
Nah, membaca berkaitan dengan tugas-tugas, mengenal label-label benda, tempat, petunjuk jalan, petunjuk menggunakan tempat umum. Pembelajaran membaca bagi anak tunagrahita sedang yang terbaik dilakukan secara konteks. Nah, cara tersebut maksudnya setiap diperkenalkan suatu tulisan sekaligus ditunjukkan logo atau simbol grafisnya yang menandakan maksud tersebut. Lalu ada kegiatan pra-menulis. Dalam kegiatan ini antara lain yang pertama latihan melempar dan menangkap. Bila dengan berbagai ukuran dan latihan menangkap biasanya lebih sukar daripada latihan melempar. Nah, yang kedua latihan koordinasi mata dan tangan, termasuk menuang air dalam gelas yang ukurannya kecil, menggunting, mewarnai, memalu paku, dan menebalkan garis pada pola gambar tertentu. Lalu yang ketiga, latihan menulis dengan kapur atau spidol besar. Dilakukan sebelum memakai pensil, menulis dengan spidol besar ataupun kapur, memberikan kesempatan untuk menggunakan otot bahu dan siku-siku. Hal ini sangat membantu latihan persiapan yang mempergunakan otot-otot tangan lebih sukar. Kegiatannya berupa menghubungkan titik-titik dengan titik, membuat lingkaran atau bentuk geometri, dilanjutkan membuat huruf dan angka. Lalu aktivitas menulis yang kompleks tersebut meliputi aktivitas penyampaian pesan, pesan disampaikan dengan bahasa, bahasa disimpulkan dengan grafis, membuat grafis harus menguasai simbol bunyinya, mampu menyampaikan dengan struktur yang runtut, serta tangan, lengan, dan koordinasi mata, mampu untuk melukis grafis sebagai simbol pesan yang disampaikan dengan bahasa. Jadi intinya di sini pesan, bahasa, dan grafis. Nah, pesan, bahasa, grafis. Adapun tujuan pendidikan anak tunagrahita sedang ada 3. Nah, untuk apa nih misalnya anak tunagrahita sedang diberikan pendidikan atau disekolahkan? Nah, minimal anak tunagrahita sedang ini bisa menguasai 3 hal ini. Nah, yang pertama, agar anak tunagrahita sedang dapat mengurus diri, seperti makan minum, berpakaian, dan kebersihan badan. Lalu tujuan yang kedua, agar mereka dapat bergaul dengan anggota keluarga dan tetangganya. Lalu yang ketiga, agar dapat mengerjakan sesuatu secara rutin dan sederhana. Adapun penilaian longitudinal, keberhasilan belajar anak tunagrahita agar tidak dibandingkan dengan teman sekelasnya, tetapi dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh anak itu sendiri dari waktu ke waktu. Nah, ini prinsip pembelajaran individual ya, teman-teman. Pasti dibandingkannya bukan dengan orang lain, tetapi dengan kompetensi atau target yang akan dicapai bagi anak itu sendiri. Oleh karena itu, penilaian pada anak tunagrahita adalah longitudinal. Maksudnya, penilaian yang mengacu pada perbandingan prestasi individu atas dirinya sendiri yang dicapainya kemarin dan hari ini. Nah, jadi tidak dibandingkan dengan individu lainnya. Nah, jadi jangan dibanding-bandingkan. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu ada aspek-aspek yang termasuk ke dalam mata pelajaran keterampilan vokasional. Yang pertama ada kewirausahaan, yang kedua ada pemanfaatan teknologi sederhana yang meliputi teknologi rekayasa, teknologi budidaya, dan teknologi pengolahan. Dan yang ketiga ada keterampilan kerajinan. Lalu ada tujuan dari evaluasi pembelajaran keterampilan vokasional. Yang pertama, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk dapat mengambil keputusan tentang materi dan kompetensi apa yang harus diajarkan kepada atau dipelajari oleh siswa. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan,
dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.